orang yang paling hebat itu adalah orang yang rendah hati. Tetapi dia tidak tahu kalau rendah hati itu. Kalau dia tahu dia rendah hati, dia berarti bukan rendah hati. Karena itu menjadi sulit rendah hati itu. Tetapi paling kuat memang. Dia tidak bisa direndahkan, tidak bisa dihina, tidak bisa menjadi kecil hati atau kecewa. Yang ada bagi orang yang rendah hati adalah bersyukur dan bersyukur dan bersyukur. Mengapa? Karena segalanya bagi dia adalah anugerah yang bisa disyukuri. Karena dia merasa bahwa dirinya bukan apa-apa. Kalau dihina malah dia merasa dipuji. Kalau direndahkan, kamu ini bodoh sekali ya. Dia bisa mengatakan, saya lebih bodoh daripada yang kamu bayangkan. Terima kasih. Nah, dibilang bodoh aja malah merasa dipuji, coba gimana? Jadi dia menjadi orang yang paling bahagia dan orang yang sangat kuat. Karena dia memang menyadari bahwa dia sungguh-sungguh selalu bisa hanya bersyukur saja. Dan itulah hari Rabu Abu. Hari Rabu Abu adalah mengingatkan kepada kita bahwa kita adalah abu. Abu itu lambang tidak ada arti apa-apa. Kita dari abu nanti akan kembali menjadi abu. Tidak ada apa-apa. Dan memang sudah jutaan orang jalan di atas bumi ini ribuan tahun. Dan tidak ada yang ingat kecuali memang yang rendah hati yang diingat. Yang lainnya nggak ada yang ingat sama sekali. Karena memang abu. Tetapi yang kemudian menjadi berubah adalah abu yang sangat dicintai Tuhan. Lalu menjadi berubah total. Karena dicintai Tuhan itu, maka kemudian berubah total. Bukan karena abunya. Dia adalah abu yang nol, tapi kemudian diisi cinta Tuhan, lalu dirinya hanya cinta Tuhan saja. Maka dia adalah cinta, cinta dan cinta, syukur dan syukur dan syukur. Dan itulah kita. Dan itu persis pada waktu menciptakan. Kitab Kejadian bab 2 ayat 7. Ketika Allah menciptakan manusia dari debu tanah, Allah menghembuskan nafasnya ke dalam hidungnya, maka jadilah manusia itu makhluk yang hidup. Tetapi nanti yang dari debu itu akan kembali menjadi debu. Tapi nafas Allah tidak kembali kepada debu karena tidak berasal dari debu. Dan itulah kita. Debu itu diisi oleh nafas Allah. Allah adalah kasih. Maka kita adalah kasih itu sendiri. Kalau kita bisa mengosongkan diri dan kemudian menjadi debu saja, maka yang ada kemudian bukan saya, bukan debu, tapi kasih Allah. Dan itu kemudian kita menjadi segala-galanya. Ya abadi, ya bahagia, ya kekal, ya damai, dan penuh syukur. Yang ada hanya syukur saja, tidak ada yang lain. Dan itulah Rabu Abu. Kita diingatkan kita ini abu, tetapi yang sangat dicintai oleh Allah. Maka bukan masalah mengubah sikap, tetapi mengubah seluruh diri kita. Bukan hanya kemudian sesudah ini saya memperbaiki tindakan dan kata-kata saya yang tadinya agak kasar lalu jadi lebih lembut. Bukan itu. Itu hanya permukaan saja. Tetapi yang ada di dalam, yang tersembunyi, yaitu sebuah kesadaran bahwa saya adalah abu dan debu yang kemudian menjadi makhluk hidup karena Allah. Saya menjadi hidup karena yang ilahi ada di dalam diri saya. Dan langkah yang paling baik untuk menjadi lebih rendah hati seperti yang dimaksudkan adalah menyadari bahwa di dalam diri saya ada roh Allah, ada nafas Allah. Dan juga di dalam diri saudara-saudara kita ada nafas Allah.
Dan karena itu saya dan saudara saya itu satu, bukan dua. Kita adalah satu kesatuan karena nafas Allah yang sama yang mengalir dalam diri Anda dan diri saya. Sehingga kalau saya memperlakukan saudara saya tidak hormat, saya bukan bertindak kepada debu yang tidak berarti itu, tetapi kepada nafas Allah yang ada di sana. Maka nanti dalam Matius 25 dikatakan, apapun yang kamu lakukan untuk saudaraku yang paling hina ini, kamu lakukan untuk aku. Dan ketika kita mengakui bahwa saya dan yang lain adalah satu dan sama, hanya ekspresinya saja yang berbeda-beda, lalu tidak ada rasa takut lagi, kita dengan yang lain sama. Tidak ada lagi rasa malu, rasa khawatir, rasa gelisah, rasa terancam. Karena I am you, you are me. Kita satu. Sehingga tidak, untuk apa takut dengan diri sendiri? Tidak perlu membandingkan juga karena dia adalah saya. Dan itulah kerendahan hati. Kita diminta mengubah seluruh perspektif kita. Kita tidak menjadi sebuah makhluk yang berdiri sendiri, saya dengan yang lain terpisah. Tetapi saya dengan sesama itu satu dan sama. Dan doa Yohanes 17 itu menjadi benar. Ya Bapa, Tuhan Yesus berdoa, aku berdoa supaya mereka semua satu. Seperti Engkau dan aku ya Bapa adalah satu. Supaya dunia tahu bahwa mereka adalah muridku. Dan pada waktu itu seluruh persoalan kita sebetulnya sudah hilang dengan sendirinya. Karena persoalan itu muncul ketika aku dan yang lain terpisah. Sehingga ada rasa sakit hati, ada tersinggung, ada terancam, ada gelisah, segala macam. Kalau kita satu, mau bagaimana? Kita tidak lagi merasa terancam, kita bukan siapa-siapa. Kita satu. Dan itu sebetulnya yang harus terjadi. Seperti kalau kita pergi ke tempat yang asing, kota yang tidak kita kenal sama sekali, lalu ada saudara yang tiba-tiba ketemu di sana, ternyata dia tinggal di situ, lalu kita mengatakan, wah aman sudah ada saudara saya di situ. Karena kita ada kesatuan. Dulu saya pernah membuat sebuah penelitian waktu tesis saya tentang antropologi. Ada yang bercerita dalam wawancara, saya malu Romo, kenapa? Saya pergi ke suatu tempat, lalu saya kemudian minta diurut, pijat refleksi, nggak tahunya dia itu Katolik Romo, nggak enak saya jadinya, sama-sama Katolik kita. Katoliknya itu yang menyatukan ternyata. Tadinya merasa nyaman ketika tahu sama-sama, aduh nggak enak saya sama-sama Katolik. Karena ada kesatuan, ada kesatuan. Kalau kita bisa begitu dengan semua, kita maka akan mengalami damai dan ketenangan. Tetapi bisa begitu ketika justru kita mengosongkan diri dan menjadi abu, dan biarlah yang mengisi kemudian roh Allah sendiri. Sehingga saya bertemu dengan roh Allah yang ada dalam diri saudara-saudari kita yang lain. Yang abu itu akan kembali kepada abu, tetapi roh Allah akan ada selamanya dan kita tetap menjadi satu. Mudah-mudahan sikap dasar itu membebaskan kita. Karena kemudian kita tidak lagi khawatir, takut, dan gelisah. Karena kita memang abu, tidak ada apa-apanya sama sekali. Tetapi karena dicintai oleh Allah, maka kemudian menjadi segala-galanya. Allahnya yang membuat kita segala-galanya dan tidak membuat kita khawatir. Mungkin perbandingannya agak khayal sedikit, nggak apa-apa supaya itu memperjelas. Seorang anak kecil yang mendorong mobil yang mogok sama bapaknya kemudian coba. Lalu bapaknya bilang, coba nak kamu dorong supaya ini bisa jalan. Lalu di start, jalan. Wah anak itu senang sekali, mobil itu jalan gara-gara dia. Padahal tidak, karena bapaknya menghidupkan mesin itu bukan karena didorong oleh anaknya. Dia tidak punya kuasa apa-apa, masih kecil juga. Tapi itulah bapak kita seperti itu. Atau perbandingannya bagaimana supaya lebih heroik dan ekstrim ya. Kita mungkin hanya satu partikel kecil, skrup, tetapi yang dipakai oleh Tuhan
untuk memasang sesuatu yang penting di dalam pesawat luar angkasa. Lalu kita bisa terbang ke luar angkasa, bukan pesawatnya itu terbang karena sekrup itu, tetapi sekrup itu bisa dibawa kemana-mana karena melekat pada pesawat itu. Kita juga hanya berarti ketika kita justru mengosongkan diri dan membiarkan Tuhan tinggal di dalam diri kita. Maka mari kita menyadari bahwa diri kita ini abu, kesadaran pokok dasar, tetapi begitu dicintai oleh Tuhan. Sehingga di dalam diriku hanya ada Allah saja yang memberi hidup yang sama dalam diriku dan di dalam diri sesama kita. Sikap dasar itu yang membuat kita memperoleh kehidupan kekal karena mengisi seluruh hidup kita dengan roh Tuhan sendiri. Sehingga kita bisa memandang segala-galanya dari sudut pandang Tuhan yang sangat mengasihi kita. Amin.